Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Eka Amalia dapat kembali hadir menyapa pemirsa semuanya masih di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat ya Pak. Iya, harus. Luar biasa, harus. Betul. Wah, pemirsa semuanya, pendidikan vokasi ini tentu di Kota Tasikmalaya khususnya selalu adaptif, menginspirasi gitu ya teman-teman semuanya. Nah, salah satunya yaitu ada dari SMK 4 Kota Tasikmalaya. Betul ya, Pak ya? Betul. Luar biasa sekali. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang bersama Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada Wakasek Kesiswaan ya, Iya. Pak ya dari SMK 4. Kita akan ngobrol-ngobrol dan di belakang layar kita juga ada guru-guru ya yang belum nanti di segmen berikutnya kita akan ngobrol terkait SMK 4 detail gitu. Jadi bagi para pemirsa semuanya yang ingin tahu terkait SMK 4 saksikan dari awal sampai akhir Semangat Pagi hari ini. Oke, Pak, sebelum ngobrol-ngobrol boleh Bapak sapa terlebih dahulu pemirsa Radar TV yang ada di rumah sambil berkenalan, Pak. Silakan Bapak. Terima kasih, Mbak Eka ya. Selamat pagi pemirsa Radar TV dimanapun berada. Kami dari SMK Negeri 4, perkenalkan mungkin nama saya sendiri adalah Dudi Setiadi selaku Kepala SMK Negeri 4 Kota Tasikmalaya, dan di samping saya ini adalah Pak Isep Wartiman selaku Waka Bidang Kesiswaan. Mungkin itu ya selaku ininya. Tapi kalau misalkan kita melihat di SMK 4 itu sendiri, di profil kami bahwa SMK 4 memiliki 5 jurusan. Salah satu di antaranya adalah ada TBSM, Teknik Sepeda Motor, kemudian ada DKP, TKJ, PVLG, sama TOY. Ya, itu yang ada di kami. Sementara kalau jumlah siswa seluruhnya ada 1.518 siswa, jumlah guru dan TU ada 107. Banyak sekali. Ya. Luar biasa. Wah, gak bisa ingat satu-satu ya. Ya, terlalu banyak. Wah, oke. Silakan sekarang dari Bapak sapa-sapa pemirsa Radar TV, Pak. Terima kasih. Selamat pagi semua pemirsa Radar TV. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan juga bisa hadir di Radar TV dari kami Isep Wartiman SPD selaku Wakasek Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di sini dan tentunya ini sangat luar biasa kegiatannya dengan Bapak Kepala Sekolah hadir di Radar TV dalam rangka untuk utamanya meningkatkan pendidikan dan khususnya di vokasi mungkin. Sebagai itu perkenalannya ya. Oke, siap, mantap dan menarik sekali ya Pak ya. Di sebelah Bapak ini adalah kepala sekolah yang baru 3 bulan gitu ya. Wah, Pak. Asalnya di mana Pak kalau boleh tahu nih sebelumnya? Sebelumnya di Purwakarta. Purwakarta. Di Purwakarta dari tahun 91 baru kemarin pindah ke sini. Oh, kurang lebih 35 tahun di sana. Mantap, luar biasa ya. Sekarang langsung ke Tasikmalaya ya Pak ya. Oke, siap. Ke Bapak dulu nih, kepo ya Pak, penasaran. Kan Bapak lama tuh di Purwakarta dan ke Tasikmalaya itu khususnya di SMK 4 itu baru 3 bulan ya Pak ya. Nah, ketika Bapak datang ke SMK 4, apa yang menurut Bapak wah ini potensi yang sangat besar nih ada di SMK 4 gitu. Iya. Banyak ya yang perlu kami lakukan. Potensi di sana kan dari tadi ya, jumlah siswa sudah cukup banyak, 1.518, yang itu merupakan amanah buat kami. Agar anak-anak itu bisa setelah lulus bisa kerja, jadi anak-anak yang soleh-soleha kan gitu ya. Terus kemudian dari sisi jurusan juga sudah ada yang tadi yang saya sebutkan 5 ya. Semuanya punya potensi. Bahkan saya melihat juga sisi lain bahwa anak-anak pernah prestasi kan, itu harus bisa kita kembangkan, diteruskan sehingga SMK 4 mudah-mudahan jadi yang terbaik di Kota Tasik. Walaupun
bungsu Bu. Daripada Bungsu iya ya. kan, 1, 2, 3, 4 nih. Ada yang oke, lebih oke. duluan lahir ya, yang keempat itu yang tapi mudah-mudahan yang 4 bisa yang terbaik gitu. Harapan kami seperti itu karena melihat dari potensi yang kita miliki. Mungkin seperti Oke, itu. siap. Dan sekarang kita geser dulu Pak ya Siap. ke Wakasek kesiswaan ya, karena Ya. ini pertanyaannya itu terkait Propi dan Bapak baru 3 bulan gitu ya Pak ya. Jadi kita lemparkan dulu ke Bapak, silakan Pak. Boleh ceritakan kepada pemirsa di rumah gimana sih profil dari SMK 4 Kota Tasikmalaya ini? Ya, baik, terima kasih. Mungkin kami sampaikan ya untuk SMK 4 ini, alhamdulillah ini kurang lebih sudah berdiri sekitar 15 tahunan lebih ya. Karena kita berdiri tahun 2010 dan kemudian SK penegriannya 2012, yaitu secara berdiri. Dan kemudian SMK 4 ini berada di Kota Tasikmalaya di sebelah timur utara ya. Itu tepatnya di Jalan Depok, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Nah, untuk SMK 4 ini, ya meskipun tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, SMK yang paling bungsu, betul sekali, karena yang negeri itu baru 4 ya. Kemudian SMK 4 ini mempunyai visi, yaitu terwujudnya lulusan yang cakap, kemudian aktif, kompetitif, adaptif, dan produktif, berlandaskan iman dan takwa. Nah, dari visi ini kita jabarkan nanti ke dari visi ini ke misi-misi ya. Di antaranya itu tadi betul menyiapkan sumber daya manusia, terutama anak-anak ataupun putra-putri dari Kota Tasik, dan juga alhamdulillah sekarang ini sudah ada dari luar Kota Tasik juga yang ke SMK 4 Tasikmalaya. SMK 4 Tasikmalaya ini mempunyai luas kurang lebih sekitar 1,3 hektar ya, atau 13 meter persegi, berada di tengah-tengah sawah ya, kalau istilahnya mewah ya, mepet ke sawah gitu di sana itu ya. Posisinya sebelah situ ya. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Bapak Kepala mengenai 5 kompetensi keahlian ya. Dan alhamdulillah kami dari segi bangunan ya, di sana juga punya masjid ya. Kalau masjidnya tadi untuk peningkatan dari visi misi itu ya, kita membangun masjid yang alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak yang cukup ya representatif lah, dan kita bisa menampung kurang lebih 1.508, meskipun nanti dibagi ya, tidak secara langsung, ada lantai bawah dan lantai atas. Kemudian juga kami juga mempunyai lokasi sana persana gedung juga. Di sana juga alhamdulillah kita mempunyai gedung yang memang cukup, ini ada teknopark, kemudian juga ada RPS ya, RPS, dan juga punya lapangan, dan juga yang menjadi unggulan kami juga, kami alhamdulillah sudah mendapatkan juga, yaitu ada Safety Riding Lab. Ini kerjasama dengan Honda Motor, Daya Dicipta Motor atau DAM, dan juga dari langsung bantuan dari pusat. Termasuk juga punya gedung Teknopark. Teknopark ini yang ada di Kota Tasik ini mungkin cuma 1 SMK 4. Itu yang di Indonesia itu yang 10 gedungnya itu ada di SMK 4. Kemudian yang untuk SRL, Safety Riding Lab, itu yang ada di Tasik ini di SMK 4. Itu ya untuk keselamatan berlalu lintas anak, ada di SMK 4. Dan juga di samping itu kami juga di SMK 4 mempunyai studio juga ya, yang kemarin baru alhamdulillah dari pusat keunggulan kami mempunyai gedung yang baru untuk mengembangkan nantinya ke depannya itu adalah gedung yang berpusat untuk mengembangkan SMK 4 terutama dalam teknologinya. Dari 5 jurusan itu kita kembangkan. Itu ya secara itunya. Kemudian juga untuk kegiatan ekstrakurikulernya juga kami banyak sekali. Kurang lebih ada 15 ekstrakurikuler ya. Mulai dari yang wajib, ada kemudian pramuka, PMR, Paskibra, kemudian juga ada Rohis, ada juga PKS, termasuk eskul yang lainnya juga ya, banyak sekali, bisa kami sebutkan satu persatu ya di sini. Kemudian juga di SMK 4 ini dibangun juga ada BKK ya, yang tuh lulusan yang tadi sampaikan Pak Kepala, kita ini menciptakan sumber daya alam yang memang sumber daya manusia yang nanti lulusannya itu bisa mempunyai daya saing, kompetitif, sehingga lulusannya bisa tersalurkan ataupun bisa
bisa terserap oleh dunia kerja. Ada BKK ya. Dan BKK ini alhamdulillah kita sudah kerjasama juga dengan LPK yang bisa untuk memberangkatkan ke Jepang. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah banyak siswa atau alumni SMK 4 yang sudah berangkat ke Jepang ya. Itu dari LPK itu. Ada di antaranya ada Saiko, ada LPK juga dulunya LPK yang baru kembali dengan program Tiso-Biso juga. Kami sekarang ada anak-anak 7 orang sekarang sudah dilatih untuk siap ke Jepang. Nah itu ya dari SMK 4. Ya meskipun bungsu, alhamdulillah kami berusaha untuk tadi ya kita bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama masyarakat Kota Tasik, dan juga sekarang alhamdulillah sudah ada di luar Kota Tasik juga. Mungkin secara itu ya untuk profilnya, dan juga kami melakukan kerjasama juga dengan industri juga banyak. Dari 5 kompetensi kalian, kami membangun kerjasama dengan industri-industri yang ada, di antaranya ada dari PT Sekalain ya, kemudian juga untuk ini ada juga dari Nusa Idu yang saya tahu tuh ya, dari Bandung, kemudian juga ada Daya Adicipta Motor DAM Bandung untuk PBSM. Ada PT COI juga ya dari Solo ya, itu untuk teknik otomasi industri, termasuk dari studio foto juga ada untuk yang DKP. Jadi kami membangun kemitraan dan kerjasama dengan industri-industri baik yang ada di Kota Tasik ataupun di luar Kota Tasik, terutama di lingkungan Jawa Barat, termasuk yang di nasional juga. Untuk prestasinya luar biasa juga. Wah, luar biasanya Pak, kalau disebutkan tadi. Banyak sekali Bu. Iya, sangat banyak sekali. Betul. Seru banget Pak, nanti kita akan lanjut ya Pak ya. Iya, Saya betul. jeda berikut ini tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Selamat datang di SMK Negeri 4 Tasikmalaya, tempat di mana potensi diwujudkan dan masa depan dibangun. Saat Anda menjelajahi SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Anda akan merasakan suasana yang penuh kehidupan. juga keberagaman fasilitas yang ada. Yuk kita lihat. Tidak hanya menyediakan buku pelajaran, tetapi juga menyediakan koleksi buku lainnya seperti novel, komik, bahkan bahasa asing. Tak kalah pentingnya, fasilitas ruang seni kami memberikan tempat bagi siswa untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif. Lapangan kami biasa digunakan untuk upacara dan olahraga, juga untuk acara-acara festival seni. Lapangan ini menjadi tempat bagi siswa untuk beraktivitas dan berkreativitas. Sekarang kami sedang berada di Masjid SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Masjid Al Barokah. Dengan 2 lantai yang indah, Masjid SMK Negeri 4 Tasikmalaya ini tidak hanya digunakan untuk pembiasaan sholat berjamaah dan sholat sunnah duha, Tetapi juga sebagai tempat pembelajaran keagamaan dan pengajian. Di SMK Negeri 4 Tasikmalaya, kami juga memiliki kantin dan koperasi. Ada jajanan hingga kebutuhan sehari-hari. Kantin dan koperasi kami menawarkan berbagai pilihan yang dibutuhkan warga sekolah. SMK Negeri 4 Tasikmalaya, sekolah dengan fasilitas dan lingkungan yang mendukung perkembangan para siswa dalam berbagai bidang. SMK Negeri 4 Tasikmalaya mempunyai 5 kompetensi keahlian. Di antaranya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau TJKT. Merupakan salah satu program keahlian di bidang teknologi dan informasi. Teknik sepeda motor atau TSM merupakan salah satu kompetensi keahlian di bawah program studi teknik otomotif yang mempelajari tentang kendaraan roda 2. Pengembangan perangkat lunak dan JIM atau PPLJ.
merupakan program keahlian yang fokus pada pengembangan software seperti web, desktop, mobile, dan game. Desain komunikasi visual atau DKV merupakan program keahlian yang berfokus pada desain publikasi, fotografi, dan videografi. Teknik Otomasi Industri atau TOI merupakan program keahlian yang mempelajari otomatisasi perangkat atau sistem kontrol seperti komputer yang digunakan untuk menggantikan operator tenaga manusia. Tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Bergabunglah dengan kami di SMK Negeri 4 Tasikmalaya. tempat di mana potensi dihargai dan dibangkitkan. Jadilah bagian dari perjalanan kami menuju kesuksesan. Terima kasih pemirsa semuanya masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Ada narasumber baru nih. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak boleh silakan sapa-sapa terlebih dahulu Pak pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selamat pagi, insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang di Radar TV yang insya Allah bisa bermanfaat bagi para peserta, pemirsa semuanya yang ada di Kota Tasikmalaya. Khususnya ini akan berita dari SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Oke, makasih Pak. Semangat banget ya Pak ya. Oke Bapak, sebelum nanti ke Bapak ya, kita ke kurikulum Bapak tentu ya. Ya, betul, kurikulum SMK 4 Kota Tasikmalaya nih ya. Oke Pak, ingin tahu nih, mungkin para pemirsa juga pengen tahu kurikulum yang dipakai oleh SMK 4 ini saat ini apa sih Pak? Kurikulum untuk di SMK Negeri 4 Tasikmalaya ini adalah kurikulum merdeka yang berfokus pada pembelajaran mendalam. Ya, di mana di sana ada 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kesadaran, bermakna dan menggembirakan, seperti itu. Jadi sehingga dalam bidang kurikulum ini ada sinkronisasi antara sekolah dengan industri, sehingga nanti itu ada link and match, sehingga lulusan kita atau peserta didik kita itu tidak alergi ya dengan dunia kerja itu sendiri, karena di sini ada sinkronisasi kurikulum antara sekolah dengan perusahaan itu sendiri, sesuai dengan kompetensi itu sendiri. Oke, siap. Dari tadi kan Bapak juga sudah
menjelaskan ya terkait siswanya yang banyak, kemudian ada masjid yang bisa menanamkan karakter Betul. gitu ya. Nah, pola karakter pola penanaman karakter yang ada di SMK 4 ini seperti apa, Bapak? Ya, baik. Untuk penanaman karakter, alhamdulillah ya untuk SMK 4 kita melakukan karena sesuai dengan tuntutan tadi sampaikan oleh Bapak Kepala, kita bisa bermanfaat untuk seluruh murid ataupun siswa termasuk orang tua. Di sana kita dengan adanya ini ada beberapa kegiatan ya, terutama yang bisa membentuk karakter siswa ataupun murid. Di antaranya di kami ada kegiatan misalnya di hari Selasa ya, kalau hari Senin itu upacara ya, kita penanaman karakter disiplin, termasuk cinta tanah air itu ya. Di hari Selasa kita melaksanakan program ada sesuai dengan dari arahan dari Gubernur Jawa Barat, ada kegiatan program sarapan bersama ataupun botram. Nah, ini membangun kebersamaan, termasuk membangun jiwa kekeluargaan dan juga jiwa saling menghormati dan menghargai. Di sana ada. Di hari Rabu kami ada program yang disebut dengan program sholat duha berjamaah. Jadi seperti tadi kita di masjid bersama-sama seluruh murid, baik laki-laki perempuan, serempak sholat duha berjamaah di masjid. Itu tiap pagi, hari Jumat. Di hari Kamis kami juga sekarang ada mengembangkan program untuk penambahan karakter ini, ada kegiatan yaitu pengembangan program literasi juga. Di sana kita bangun bagaimana anak bisa meningkatkan minat baca tulis termasuk numerasi juga ya, literasi dan numerasi. Dan di hari Jumat ada program pengajian hari Jumat. Ini sudah rutin dilaksanakan. Di samping itu juga untuk penanaman karakter kami juga melakukan berbagai kegiatan, diantaranya kita memperingati Hari Besar Nasional, Keagamaan Nasional, Hari Besar Nasional itu kita laksanakan. Nah, ini kita bangun untuk membentuk karakter siswa. Selain itu juga kami melakukan tindakan dengan bisa mendatangkan narasumber dari luar untuk bisa menanamkan kepada anak. Itu ya, seperti itu. Jadi untuk pengembangan karakter di SMK 4. Jadi tiap hari itu ada kegiatan yang bisa membentuk karakter anak. Itu ya mungkin tuh. Di antaranya seperti itu ya. Okay. Ya, itu usaha-usaha gitu ya. Selain itu juga kan ada juga kokulikuler. Ya betul, kokulikuler. Apa tuh? Ya, kokulikuler di sini kalau untuk program sekarang ya, itu adalah memperdalam baik sesuai dengan kompetensi siswa itu sendiri. Ada juga yang lintas kompetensi, contoh misalkan. Jadi jurusan DKP ya yang tadinya fokusnya ke desain atau ke apa istilahnya video seperti itu. Jadi dia bisa memilih konsentrasi yang lain. Contoh misalkan dia pengen mencoba misalkan kokulikuler itu ke jurusan TBSM, teknik sepeda motor misalkan. Itu juga sama. Itu juga untuk memperkuat juga kan pendalaman. Terus ada juga yang memperdalam untuk ilmu umum atau mata pelajaran umum. Nah itu kan untuk mempersiapkan nanti dia kuliah seperti itu. Dan selain itu juga ada juga yang ekstrakurikuler. Nah, karena ini selain dari pembiasaan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Isep dengan program Pancawaluya yang sekarang itu ya. Jadi siswa itu diciptakan biar tidak hanya pada cerdas saja, tapi dia harus pinter, bager, bener, apalagi Pak Isep? Ya, singer. Nah itu ya. Jadi tidak hanya tapi dia bisa memecahkan masalah itu sendiri. Selain dari intrakurikuler ya. Jadi kalau misalkan itu kan proses pembelajaran ya. Itu sesuai dengan pilihannya dari awal dia masuk. Kalau mau DKP ya dia harus fokus ke DKP. Gitu. Kalau dia misalkan jurusan PPLG ya, dia harus fokus pembuatan game atau aplikasi atau web. Nah, terus kalau untuk TBSM dia fokus ke mengenai tentang teknisi motor, ya, servis seperti itu. Nah, untuk yang TOI, teknik otomasi industri itu berhubungan dengan perangkat-perangkat yang sistemnya otomatis. Salah satunya mungkin kayak seperti lift gitu ya, otomatis, dan lampu smart home. Nah, seperti itu. Jadi selain penguatan dari karakter itu juga itu harus seimbang seperti itu dengan kokulikulernya, keagamaannya, karena di sana ciri khasnya itu lebih dekat ke pesantren gitu Pak. Ya, betul. Dan kami juga dalam kegiatannya untuk pengembangan karakter ini
banyak kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama diantaranya ada juga dari kepolisian. Kita datangkan ke sini. Kemudian dari Koramil juga ada. Itu kemudian juga dari BNN ya, Badan Narkotika Nasional ya. Jadi kita undang untuk menguatkan bagaimana siswa di SMK 4 karakternya betul-betul tertanam dengan baik. Jadi artinya kita undang dari narasumber dari luar. Biasanya itu dilakukan setiap 1 bulan 1 kali bergantian gitu. Ya, KKN juga. termasuk itu ya. Nah, ini program-program yang memang sekarang ini lebih gencarnya dengan adanya program Pancawalya itu. Ya, yang tadi disampaikan oleh Wakak Kurikulum ya, yang cager, bager, bener, pinter dan singer itu ya. Alhamdulillah itu dari sana itu kita kuat. Dan alhamdulillah untuk tingkat kedisiplinannya untuk SMK 4 ini boleh ada yang mengatakan wah kalau masuk sana itu sangat ketat sekali. Nah itu ya. Kemudian juga ada e-point ya. Kalau kami untuk bagaimana menjaring anak-anak untuk meningkatkan kedisiplinan ya, itu kita ada e-point. Ya e-point ini untuk apabila anak siswa melanggar ini langsung kita berikan poinnya. Waduh. Nah, itu ya seperti itu ya. Pencatatan. Ya ada pencatatan langsung melalui itu ya secara aplikasi itu. Aplikasi. Ya. Alhamdulillah gitu ya. Mantap. Ya, Wah, seperti itu ya ini ada di sini anak didiknya. Oh ini ya. Iya, Janaba. Oke, jadi memang kurikulum yang diadakan di SMK 4 ini emang sejalan dengan kebutuhan siswa gitu ya. Kebutuhan industri juga. Nah, iya betul, kebutuhan siswa dan industri. Nah, kemudian apa strategi selama ini nih di SMK 4? Strategi apa yang sudah ditanamkan terus agar relevan dengan keadaan zaman sekarang gitu? Baik, salah satunya itu yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum ya dengan pihak Dudi. Atau istilah ada program link and match ya. Di antara kita itu sinkronkan antara jurusan jurusan yang satu dengan dengan industri yang relevan. Nah, di sana kita buat kurikulum. Nah, setelah itu baru ada juga istilahnya adalah guru tamu. Jadi guru tamu itu dari industri dia didatangkan untuk ke sekolah. Itu guru tamu. Ada juga guru magang. Nah, untuk guru magang itu adalah guru diajar atau bekerja ya atau magang di salah satu industri sehingga dia mengambil kompetensi itu untuk disampaikan nanti ke siswa itu sendiri gitu. Nah, selain itu juga yang sekarang itu adalah pembelajaran teaching factory. Nah, itu salah satu untuk memperkuat sehingga kan teaching factory itu sendiri itu adalah budaya yang biasa diterapkan di industri itu nanti diterapkan di sekolah. Seperti itu. Dari mulai istirahatnya, terus adatnya seperti apa. Jadi biar nanti mereka udah familiar ya di tempat kerja itu. Jadi nggak asing lagi seperti itu. Sehingga apa yang tadi disampaikan, sehingga ini akan matching ya antara apa yang dikerjakan atau apa yang dipetakan di sekolah itu agar nanti bisa relevan di industri. Selain itu juga di kurikulum di sini itu yang tadi ada istilah kurikulum pendalaman. Nah, itu juga bagi siswa yang mau melanjutkan kuliah. Selain itu dan juga teaching factory itu juga untuk apabila si peserta murid itu atau peserta didik itu mau membuka wirausaha sendiri. Nah, di sana juga ada SPW ya. Jadi sekolah pencetak wirausaha. Nah, jadi apapun yang kebutuhan yang ada di masyarakat, kita juga melek lah. Ya harus bisa mengikuti sistem yang zaman yang sekarang. Ya walaupun peserta didik yang ada di SMK Negeri 4 itu yang berawal itu hanya berfokus pada wilayah itu sendiri, Purbaratu. Tapi sekarang alhamdulillah udah nyebar ya ke Ciamis sekarang itu. Terus dari Kota Tasikmalaya, bahkan dari kabupaten. Nah, ini alhamdulillah kalau melihat dari perkembangan saat ini meskipun SMK Negeri 4 Tasikmalaya itu adalah yang paling bungsu. Bungsu, tapi sudah potensinya luar biasa sekali ya Pak ya. Oke, karena waktunya sudah habis nih Pak, kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat.
Terima kasih pemirsa semuanya masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Pagi ya Pak ya. Harus semangat. Oke. Segmen closing. Wah, ini nih. Ya. Tapi sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan ya. Tadi prestasinya juga kan terkait SMK 4 ini belum nih Pak. Semoga cukup nih ya. Oke Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan juga ya, mantap, luar biasa potensi, kemudian bagaimana kurikulum itu sejalan ya dengan kebutuhan industri dan lain sebagainya. Kok kalau sampai saat ini, sampai detik ini, kompetensi apa yang paling ditekankan kepada para siswa gitu di SMK 4 ini? Kalau saya sih Silakan. Bu ya, saya tidak ingin memilah-milah sebenarnya. Jadi semuanya, karena ini adalah anak bangsa dan jurusan kita sudah buka, ada 5 kompetensi. Kalau hanya ditekankan salah satu, berarti saya memilih salah satu. Tapi kalau saya sebagai orang tua kan di sekolah menginginkan semuanya juga maju, semuanya juga berhasil. Jadi tidak salah satu yang ditekankan seperti itu. Tapi kami berusaha gimana caranya agar semuanya bergerak. Tadi sudah disampaikan ya di sesi kedua ya, terkait dengan teaching factory. Nah sekarang lagi mengembangkan teaching factory Bu. Gimana caranya dengan situasi yang saat ini seperti ini, gitu, kondisinya kayak gini, tapi teaching factory-nya harus bisa berjalan. Tadi kan dikatakan bahwa teaching factory memindahkan budaya industri ke sekolah. Nah bagaimana mungkin budaya industri itu bisa ke sekolah kalau tidak ada produksi? Produksi itu kan ada bisa produksi barang dan tidak bisa produksi jasa. Nah yang paling banyak jasa ya. Misalkan ini nih anak kita nih di sini dari DKP. Di situ kan saya berpikir gimana caranya biar anak itu punya pekerjaan. Maka saya meminta sama orang tua. Kan tidak boleh ada iuran. Tapi saya boleh dong minta pekerjaan. Jadi ke orang tua saya minta pekerjaan. Bapak Ibu, siapa lagi yang mau membantu anak kita biar praktiknya bagus, baik dan merasa dengan kondisi yang nyata kenyataannya. Misal di fotografer, foto nih. Saya minta orang tuanya, bisa nggak Bapak Ibu kalau mau berfoto gitu, misalkan nih mau lebaran nih, kan biasa suka ada foto hari raya Idul Fitri ya, keluarga, jangan kemana-mana dong, ke sini, ke anak kita DKP gitu kan, di fotonya di sini, sehingga anak itu akan melaksanakan kegiatan tadi budaya industrinya masuk, karena real, nyata, memoto orang tua yang seharusnya memang harus baik. Nah, seperti itu. Atau misalkan ada punya event-event kegiatan, apakah pra-wedding, wedding, segala macam. Kalau memang ini, kita siap juga, siapkan seperti itu. Nah, biar anak-anak juga langsung terjun di lapangan, walaupun masih dibantu sama yang ahli ya. Ya jadi karena pasti orang tidak akan mau Bu, kalau misalkan dipoto sama anak-anak yang belajar. Masa wedding misalkan ya Bu ya, pernikahan gitu. Takut gagal, takutnya. Besok harus nikah lagi dong. Makanya kayak gitu kita tidak begitu. Jadi kita jadikan anak dulu yang profesional, didampingi gitu. Anak-anak yang adik-adik kelasnya itu jadi helpernya membantu untuk menggantungkan kegiatan tadi itu, foto gitu. Termasuk yang lainnya kayak servis motor misalkan tadi, TBSN itu juga sama, meminta kepada orang tua, bisa dong motornya diservis di sini. Jadi anak-anak itu mengerjakan pekerjaan yang punya miliknya sendiri, sehingga betul-betul dilakukan. Dan itu prosesnya sama seperti di industri. Ada bagian pas datang itu diterima sama marketing atau CS ya, customer service ada. Jadi marketingnya dia mencari pelanggan kan Bu ya. Nah itu kan sama industri ya. Ke CS dulu, pas udah gitu suruh duduk di mana tempat duduknya, nah, dikasih minum juga, biasa industri gitu kan ya. Pas udah gitu nanti pembayaran ada khusus pembayaran kalau memang ada bayaran. Nah nanti pas saat udah selesai dikerjakan oleh teknisi yang kompeten tadi, itu ada purna pekerjaannya Bu ya, artinya purna jualnya boleh katakan gitu. Misalkan gini, ditanya bagaimana motornya setelah diservis di sini. Nah, kalau bagus kasih bintang berapa, gitu. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Semua jurusan ada. Nah, jadi termasuk toy misalkan sekarang listrik, perbaikan listrik, otomatisasi itu bisa. Pakan. Ya, pakan jadi ternak juga tidak bisa. Dibeda-bedakan ya, Tidak beda-beda, semuanya harus harus maju. berjalan. Gitu. Nah, bedanya itu nanti tergantung dari siswanya sendiri. Keaktifan siswa
berarti akan menentukan keberhasilan. Gurunya juga sama. Maka Orang kalau tua kami juga orang sama. tua menginginkan semuanya maju, tapi berhasil atau tidaknya kembali kepada siswa mau Siswanya. berubah nggak, mau mengikuti nggak apa yang kami harapkan. Kalau mengikuti berarti nanti keberhasilannya akan terjadi. Kalau semuanya bisa, mampu semuanya, berarti semuanya baik. Baik. Iya. Baik. Itu yang kami Oke, lakukan. siap. Seperti itu. Oke, sekarang mungkin Pak prestasi yang wah banget nih. Apa sih yang sudah didapatkan oleh SMK 4 ini? TUK kayaknya ya Pak ya. Apa tuh Pak? TUK itu Boleh. tempat uji kompetensi. Itu tingkat nasional Bu. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin kerja di Honda, itu harus mengikuti atau mendapatkan sertifikasi yang dari Honda itu sendiri. Nah, SMK 4 itu sudah menjadi TUK. TUK itu tempat uji kompetensi yang disetujui oleh perusahaan tadi Honda. Jadi kalau misalkan gini, anak itu sudah mengikuti dan lulus, maka itu jadi prioritas utama untuk kerja di perusahaan Honda. Kalau belum TUK atau belum mengikuti uji kompetensi tadi, itu tidak bisa. Dan tidak semua sekolah yang binaan Honda jadi TUK. Oh iya iya. Gitu. Nah itu dan jadi berarti TUK di kami itu bisa melibatkan misalkan gini, ada binaan Honda SMK lain itu bisa ikut uji kompetensinya di sekolah kami. Di SMK 4. Ya, atau dari luar provinsi juga boleh. Hmm. Gitu. Jadi tempatnya di sini. Oke, Ya, itu silakan yang Pak paling sekarang ininya. ada Kita tambahannya tambahin, silakan. barangkali. Kalau melihat Hebatnya. dari prestasi ya Bu ya, alhamdulillah kalau melihat LKS tingkat kota, alhamdulillah masuklah ke juara 1, 2, 3. Oh iya. Baik ya, khusus yang TKJ, RPL sama TBSM. Nah untuk DKP dan TOI mungkin itu baru ya Pak ya. Tapi udah berpartisipasi untuk ikut lomba di ajang tingkat kota Tasikmalaya. Namun sampai ke provinsi juga ada, namun belum sampai ke tingkat 1 dan 2. Nah, seperti itu. Namun selain itu juga SMK Negeri 4 Tasikmalaya juga terpilih juga menjadi sekolah pusat unggulan juga ya. Nah, salah satunya itu yang difokuskan dan yang dapat itu adalah rekayasa perangkat lunak, yaitu PPLG. Itu untuk pusat keunggulan. Tapi di sini apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah itu adalah tidak memilah. Jadi semuanya unggul. Karena pada dasarnya kita melihat dari kelulusan juga seperti itu. Dan alhamdulillah dari berbagai jurusan banyak lah ya siswa yang sesuai dengan kompetensinya itu sendiri. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau mengenai prestasi mungkin sekolah kami berharap gak apa-apa lah prestasi di tingkat perlombaan, tapi prestasi itu mereka sesuai dengan setelah lulusnya itu tadi diserap oleh industri. Seperti itu. Yang kedua yang mau masuk kuliah juga diterima di negeri. Terus yang selanjutnya yang mau wirausaha juga silahkan. Jadi pada dasarnya itu hanya sebatas lomba itu hanya sebatas itu adu ya, ajang untuk bakat dari anak itu sendiri. Sehingga kami berharap dari SMK Negeri Tasikmalaya, kesuksesan kami adalah anak bisa diserap di dunia usaha. Mereka yang berusaha juga membuka lapangan usaha. Yang ketiga, mereka yang mau melanjutkan kuliah juga dia bisa. Seperti itu. Oke. Jadi para alumni dari SMK 4 ini sudah banyak terserap di mana-mana. Ya, betul. Ya, tadi ada yang berwirausaha, ada yang melanjutkan gitu ya, kan. ya. Keren. Di mana aja tuh Pak, kalau boleh tahu sedikit aja. Kalau yang saya tahu salah satunya kalau salah satu yang baru kemarin ya, itu adalah ada di Astra Code ya, kalau nggak salah Pak Taufik ya, seperti itu. Jadi dia sebagai project manager. Wih, langsung Seperti tuh. itu, ya. Dan ada juga yang kalau kuliah itu ada yang di Universitas Negeri Jakarta. Baru juga kemarin. Baru kemarin. Nah itu juga di Unsil udah ada gitu. Kalau udah yang kerja juga ada yang buka bengkel, bahkan ada yang buka software house. Itu jadi anak-anak yang di RPL itu ya, buka software house. Kalau untuk di TKJ itu Pak buka apa? Mini ISP ya. Mini ISP. Itu. Jadi Seperti TKJ itu saat ini ya, kita coba kalau kemarin kan Mini ISP hanya ada lingkungan sekolah aja. Kita kembangkan sampai keluar.
Jadi artinya kalau misalkan anak itu mau membuka mini SP, silahkan di luar. Jadi pembelajaran itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, boleh di mana aja. Kalau dulu kan selalu nggak ada ruangannya nih, tidak belajar gitu. Ya, jadi belajar sekarang karena kurikulum merdeka, Bu. Jadi bisa di mana aja. Tapi itu pembelajaran ini kan. Bahkan penilaian pun tidak selalu pakai kertas. Penilaian kan sekarang bisa dari pengamatan, bisa dari portofolio penilaian itu. Jadi di kurikulum merdeka itu sangat luas ya. Jadi bisa di mana aja dilakukan sehingga anak bisa betul-betul dilakukan. Tadi kenapa misalkan kami melakukan Teaching Factory? Karena tadi berharap bahwa anak itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Oh iya. Ya, karena pekerjaan yang dilakukannya sama. Jadi semua jurusan tadi sama, maka diharapkan nanti tahun yang akan datang, lulusan tahun akan datang itu harapan kami adalah semua siswa bisa kerja, diterima industri karena memang standarnya udah standar industri. Tadi kan udah disampaikan di sisi tadi ya, bahwa ada penyerasan kurikulum. Jadi kurikulum sudah disamakan dengan industri, bukan kita yang bikin, tapi industri yang bikin. Apa yang diharapkan gitu. Maka itu kita sesuai. Jadi harapan industri sesuai. Masa kalau udah disesuaikan industri yang tidak menerima. Gitu ya. Betul. Jadi harapannya seperti itu. Termasuk tadi akhlak, perilaku sudah dibahas juga. Pembinaan, karena harapan orang tua itu kan menjadikan anak-anak yang soleh-solehah. Maka tadi Pak Isep menyampaikan, anak-anak sholat berjamaah, sholat duha, terus kemudian tadi berceramah di dalam Jumat pagi dan seterusnya. Itu anak sudah libatkan anak semua. Kalau kemarin asalnya kadang-kadang guru yang menyampaikannya, sekarang anak yang harus berbicara. Anak harus tampil pada anak. Terus pada anak. Jadi harapan orang tua ingin jadi anak yang soleh-soleha bisa terwujud. Kemudian harapan orang tua ingin anaknya kerja di industri, insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud juga. Itu kan harapan kami dan harapan orang tua. Luar biasa. Sudah di warning waktu habis. Berapa kali itu? Tapi mungkin sedikit aja Bapak, barangkali ada perencanaan ke depan gitu. Tapi sedikit aja nggak Bapak ya Pak? Dan dari Bapak mungkin harapannya. Nah ya silakan, mau dari siapa dulu? Ya, perencanaan ke depan tadi ya Bu ya, sebenarnya udah dibahas tadi bahwa kami menginginkan agar harapan daripada orang tua itu kami bisa wujudkan di sekolah SMK Negeri 4 dengan cara-cara yang tadi. Harapan orang tua kan ingin jadi anak soleh, soleha, ingin bisa bekerja. Industri juga sama, menginginkan agar lulusannya itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Maka kami melakukan hal itu, apa yang diharapkan mereka kami lakukan di sekolah, kami jalankan. Gitu. Mungkin seperti itu. Geser Pak, silakan. Harapan kami ya? Iya, harapannya Pak. Harapan kami adalah lulusan dari SMK Negeri 4 Tasikmalaya tidak hanya pintar dalam kompetensi, tetapi dia baik dalam akhlak kepulkariman. Seperti itu. Siap. Sudah aman Pak? Aman? Insya Allah. Mohon doanya aja. Siap. Wah, pemirsa semuanya tadi dari segmen awal, yang kedua dan sekarang closing, luar biasa ya. Teman-teman juga pasti sudah mengetahui, wah ternyata tadi kelebihannya, keunggulannya, luar biasa prestasinya. Kemudian banyak sekali gitu ya hal-hal yang menarik di SMK 4 ini gitu. Jadi bagi teman-teman semuanya yang punya sanak saudara boleh bergabung di SMK 4. Bisa caranya gimana Bapak? Gaskeun caranya nih untuk gabung. Daftar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ya, nanti mungkin bulan Juni atau Juli tahun depan, insyaallah. Gaskeun pokoknya bisa langsung nanti ke tempat dan bisa juga di media sosial bisa ya. Online. Gaskeun bisa kepinuhan gitu. Keburu penuh ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih sudah sharing-sharing ya Pak ya. Dan di belakang layar juga terima kasih Bapak yang di belakang layar sudah hadir di Radar TV Pak. Mudah-mudahan harapan-harapannya, perencanaan ke depan yang membuat maju SMK 4 ini tercapai gitu ya. Dan sehat selalu semua guru-gurunya. Terima kasih juga kepada para pemirsa Radar TV yang telah menyaksikan program Semangat Pagi. Terus saksikan program ini dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat, semangat, semangat.